Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Muhammad Rizal di channel YouTube pribadiku ini. Oke guys, kali ini aku mau membahas seorang sosok sultan kerajaan dari Yogyakarta yang berperan besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Namun, sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan komen channelku ini ya kawan-kawan. Oke, aku hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, gas. Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Ngasem, Yogyakarta pada 12 April 1912 Masehi dengan nama asli Gusti Raden Mas Dorojatun. Ia merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Raden Ajeng Kustilah. Ketika baru berusia 2 tahun, Dorojatun menyandang status sebagai putra mahkota Yogyakarta. Kemudian, di usia 4 tahun, ia telah dididik untuk tinggal terpisah dari keraton. Dorojatun pun tinggal bersama keluarga Belanda yaitu Mulder yang menjabat sebagai kepala sekolah Nederlands Javens Young School di daerah Gondokusuman. Selama tinggal bersama keluarga Mulder, Dorojatun dipanggil dengan nama Henky yang diambil dari nama Pangeran Belanda Hendrik. Nama Henky terus melekat padanya sampai ia sekolah dan kuliah di Belanda. Berbicara terkait masa pendidikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, di mana saat itu dipanggil dengan Dorojatun, mana beliau menempuh pendidikan pertamanya di Taman Kanak-kanak Global School dan RCA Europe Leisure School. Setahun setelahnya, ia pindah ke kediaman keluarga Cook dan sekolah di Natural Europe Leisure School. Setelah lulus pada tahun 1925, Dorojatun melanjutkan ke sekolah menengah Polgar Boarding School atau HBS di Semarang. Sewaktu sekolah di HBS, ia tinggal bersama keluarga sipir penjara Semarang, yaitu Fosquil. Namun, karena merasa tidak cocok dengan lingkungannya, ia pun pindah ke HBS Bandung pada tahun 1928. Di Bandung, Dorojatun tinggal bersama tentara militer Belanda, Letkol Tilburg. Namun sebelum pendidikannya selesai, ia diminta oleh sang ayah untuk belajar ke Belanda. Ia pun berangkat pada Maret 1930. Dengan didampingi oleh keluarga Hoffman, seorang direktur pabrik gula. Nah, sesampainya di Belanda, Dorojatun sekolah di 2 lembaga yang berbeda, yakni HBSB dan Stedelijk Gymnasium. Nah, setelah lulus pada tahun 1934, ia pindah ke Leiden dan masuk ke Universitas Leiden, mengambil studi Indologi, yakni studi tentang administrasi kolonial, etnologi, dan kesusastraan di Hindia Belanda. Belum sempat menyelesaikan tugas akhirnya, Dorojatun langsung dipanggil untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1939. Nah, sesampainya di Batavia pada Oktober 1939, Dorojatun dijemput oleh keluarganya di pelabuhan Tanjung Priok. Ia menginap di Hotel Des Indes karena dijadwalkan menghadiri acara makan malam di Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda bersama keluarganya. Saat sedang bersiap, sang ayah menyematkan keris Kiai Jaka Pitung kepadanya yang menjadi penanda bahwa ia merupakan pewaris tahta Kesultanan Yogyakarta. Setelah 3 hari di Batavia, Dorojatun dan keluarganya kembali ke Yogyakarta. Dalam perjalanan, tiba-tiba Sri Sultan Hamengkubuwono VIII jatuh sakit dan tidak sadarkan diri. Dan pada 22 Oktober 1939, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII meninggal dunia.
dan tahta Kesultanan Yogyakarta pun jatuh ke tangan Dorojatun. Dorojatun dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta ke-9 pada 18 Maret 1940 dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ia menyandang dua gelar sekaligus, yakni Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono Sudibya, Raja Putra Narendra Mataram, dan sampean dalam ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Sinapati Ingalanga Abdurrahman Saidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 9. Waktu Jepang menduduki Indonesia, banyak penduduk pribumi yang diambil untuk menjadi tenaga kerja paksa atau romusha. Nah, untuk melindungi rakyatnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengajukan pembangunan kanal irigasi yang menghubungkan Kali Progo dan Kali Opak kepada Jepang. Usulan itu pun diterima oleh Jepang, sehingga masyarakat Yogyakarta fokus mengerjakan pembangunan kanal irigasi dan terhindar dari romusha. Kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan beberapa reformasi di Kesultanan. Misalnya, pada Juli 1942, ia mengubah nama-nama institusi pemerintah daerah yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda menjadi bahasa Jawa. 2 tahun setelahnya, Sultan juga membuat layanan publik yang bisa diakses oleh siapa saja. Nah, sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini pada awal kemerdekaan Republik Indonesia adalah mendukung penuh NKRI. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan amanat 5 September 1945 dan membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah di Yogyakarta. Lewat amanat tersebut, Sultan menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta masuk dalam NKRI. Pemerintah pusat menerima dengan baik amanat tersebut, yang kemudian mengirim Mr. Sartono dan Mr. A.A. Maramis ke Yogyakarta untuk menyerahkan piagam penetapan kedudukan Yogyakarta yang telah ditandatangani oleh Soekarno pada 19 Oktober 1945. Pada 4 April 1946, ibu kota Indonesia sempat dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta karena situasi Jakarta yang sangat tidak aman setelah kedatangan sekutu. Melihat kondisi di Jakarta yang sedang tidak aman, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII mengirimkan surat pada 2 Januari 1946. Isi dari surat itu adalah apabila pemerintah RI bersedia, mereka bisa memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta hingga kondisi aman kembali. Tawaran itu pun disambut baik oleh Presiden Soekarno, yang kemudian memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Ketika Yogyakarta menjadi ibu kota, Sultan melakukan beberapa perubahan. Salah satunya menetapkan semua bisnis resmi memberlakukan bahasa Indonesia, bukan lagi bahasa Jawa. Sultan juga memberikan sebagian dari keraton untuk dibangun Universitas Gajah Mada atau UGM. Nah, setelah itu pada masa Kabinet Syahrir III, untuk pertama kalinya Sultan menjadi salah satu anggota kabinet. Ia diangkat menjadi Menteri Negara pada 1947. Tanggung jawab Menteri Negara terus ia emban pada masa Kabinet Amir Syarifudin I dan II hingga Kabinet Harta I. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan terus berlanjut ketika Belanda melancarkan agresi militer II di Yogyakarta pada 19 September 1948. Sultan mengerahkan seluruh usahanya untuk mempertahankan Yogyakarta dengan memerintahkan agar semua gerbang keraton segera ditutup sehingga tidak ada orang Belanda yang bisa masuk. Namun pada Januari 1949, Sultan memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pertama. Karena kondisi perang yang berkepanjangan,
Sultan mengusulkan kepada Jenderal Sudirman untuk melancarkan sebuah serangan agar dunia tahu bahwa Republik Indonesia masih ada. Setelah itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengadakan pertemuan rahasia dengan Letkol Soeharto guna merencanakan serangan yang kemudian dikenal dengan peristiwa Serangan Umum 1 Maret. Usai serangan, Sultan sempat menduga bahwa dirinya pasti dilengsarkan dan ditangkap oleh Belanda. Namun ia selamat setelah dilindungi oleh Jenderal Major Komandan Jenderal Jawa Tengah. Seiring perjalanan Republik Indonesia sebagai negara, Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah mengabdikan diri dalam berbagai posisi. Selain menjadi pejuang kemerdekaan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX tercatat sebagai Menteri Negara dari era Kabinet Syahrir, yaitu dari tahun 1946 sampai 1947 hingga Kabinet Hatta I, yaitu dari 29 Januari 1948 sampai dengan 4 Agustus 1949. Nah, di masa Kabinet Hatta II, 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949, hingga masa RIS, Republik Indonesia Serikat, 20 Desember 1949 sampai dengan 6 September 1950, beliau menjabat Menteri Pertahanan dan menjadi Wakil Perdana Menteri di era Kabinet Nasir, yaitu 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951. Beliau masih terus menjabat berbagai jabatan di tiap periode hingga pada tahun 1973 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua. Dan jabatan tersebut diemban sampai pada tanggal 23 Maret 1978 ketika beliau menyatakan mengundurkan diri. Menjelang 1960-an, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang telah aktif dalam kegiatan kepanduan sejak muda menjadi pandu agung atau pemimpin kepanduan. Pada 1961, ketika banyak organisasi kepanduan akan dijadikan dalam satu wadah, Soekarno kerap berkonsultasi kepada Sultan. Akhirnya pada 9 Maret 61, Soekarno membentuk panitia pembentukan gerakan Pramuka, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi salah satu pengurusnya. Dan pada 14 Agustus 1961 dilakukan penganugerahan Panji Kepramukaan yang kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Setelah itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai Ketua Wartir Nasional Gerakan Pramuka selama 4 periode berturut-turut, yakni dari tahun 1961 sampai 63, kemudian 63 sampai 67, kemudian 67 sampai 70, dan 1970 sampai 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX kemudian dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia kedua periode 1973 sampai 1978. Dan pada 14 September 1988, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menghadiri acara pergelaran kesenian Mataram Kyoto Jepang didampingi oleh Pangeran Mangkubi. Setelah itu, ia lanjut ke Washington DC karena telah dijadwalkan melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Walter Reed. Namun pada 2 Oktober 1988, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dinyatakan meninggal dunia setelah muntah-muntah di kamar hotelnya. Jasadnya kemudian dibawa pulang ke Yogyakarta dan disemayamkan di Bangsal Kencana Keraton, Ngayogyakarta Hadiningrat pada 7 Oktober 1988. Berkat semua jasanya bagi bangsa Indonesia, pemerintah telah menobatkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai pahlawan nasional.
Oke, sobat-sobat kripto semua. Jadi tadi merupakan biografi wakil presiden kedua kita, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang sudah aku jelaskan. Namun jika dirasa dari penjelasan tadi ada yang kurang, mohon koreksi dengan komen di bawah. Nah, jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.